Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan materi bab 4 tentang komputerisasi akuntansi desa. A. Pengelola keuangan desa. Pengertian umum. Berdasarkan ketentuan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Pertama, pengertian dari desa. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain. Selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Pemerintahan desa. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketiga, pemerintahan desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa. Keempat, pemerintah pusat. Selanjutnya disebut pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. 5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atau yang disebut dengan RPJM Desa. RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 tahun. 6. Rencana Kerja Pemerintah Desa atau RKP Desa. RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 tahun. 7. Badan Usaha Milik Desa atau BUM Desa. BUM Desa adalah usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola jasa aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Kedelapan, aset desa. Aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa dan dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau diperoleh hak lainnya yang sah. B. Berdasarkan ketentuan umum Peraturan Menteri Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Ke-1. Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintah yang anggotanya merupakan wakil penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Kedua, keuangan desa. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. 3. Pengelolaan keuangan desa. Pengelola keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan atau pertanggungjawaban keuangan desa. Keempat, anggaran pendapatan dan belanja. Selanjutnya disebut APB Desa. APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa. Pendapatan adalah semua penerimaan desa dalam 1 tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembangkan oleh desa. 6. Belanja desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh desa. 7. Pembiayaan desa. Pembiayaan desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Kedelapan, pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa atau yang disebut dengan PKPKD. PKPKD adalah kepala desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa. Selanjutnya, pejabat pengelola keuangan desa atau yang disebut dengan PPKD. PPKD adalah perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan keputusan kepala desa yang mengusahakan sebagian kekuasaan PKPKD. 10. Sekretaris Desa. Sekretaris Desa adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD. Ke-11. Kepala Urusan atau KAUR.
KAUR adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat desa yang menjalankan tugas PPKD. Kedua belas, kepala saksi yang selanjutnya disebut KASI. KASI adalah perangkat-perangkat desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD. 13. Rekening kas desa. Rekening kas desa adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintah desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa dalam 1 tahun rekening pada bank yang ditetapkan. 14. BUMD. Selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung, berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan jasa usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. 15. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan guna menandai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam 1 tahun anggaran. Selanjutnya, 16. Surplus anggaran desa. Surplus anggaran desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dan belanja desa. Selanjutnya, defisit anggaran. Defisit anggaran desa adalah selisih kurangnya. Ke-18. Sisa lebih penghitungan anggaran atau yang disebut dengan silpa. Silpa adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 tahun periode anggaran. Ke-19. Dokumen pelaksanaan anggaran atau yang disebut dengan DPA. DPA adalah dokumen yang memuat perincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB desa. 20. Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran adalah dokumen yang memuat perubahan perincian, kegiatan anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam perubahan APB desa dan atau penjabaran APB desa. Ke-21. Dokumen pelaksanaan anggaran lanjut atau DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari silpa tahun anggaran sebelumnya. Selanjutnya, pengadaan barang atau jasa desa adalah kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa oleh pemerintah desa, baik dilakukan melalui swakelola atau penyediaan barang atau jasa. Ke-23. Rencana anggaran kas desa atau yang disebut dengan RAK desa. RAK desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan untuk mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk menandai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA telah dipisahkan oleh kepala desa. 24. Surat permintaan pembayaran atau SPP. SPP adalah dokumen pengajuan untuk menandai kegiatan barang dan jasa. Ke-25. Aparat pengawasan internal pemerintah atau yang disebut dengan APIP. APIP adalah Inspektorat Jenderal Kementerian, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, Inspektorat Daerah Provinsi, dan Inspektorat Daerah Kabupaten atau Kota. 2. Konsep dasar akuntansi. Akuntansi adalah suatu kegiatan dalam mencatat data keuangan sehingga menjadi sebuah informasi yang berguna bagi pemakainya. A. Aspek fungsi. Akuntansi menyajikan informasi kepada suatu entitas untuk melakukan tindakan yang efektif dan efisien. Pihak yang membutuhkan informasi akuntansi desa sebagai berikut. 1. Pihak internal. Pihak internal adalah pihak yang berada dalam struktur organisasi, bisa seperti kepala desa, sekretaris, bendahara, kepala urusan, atau kepala saksi. 2. Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. BPD adalah badan yang memiliki tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APB desa. Ketiga, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota. Mengingat anggaran dasar berasal dari APBN dan APB melalui transfer, bagi hasil, dan bantuan keuangan. Pihak lainnya adalah para pihak lain yang memungkinkan melihat laporan keuangan desa seperti lembaga swadaya desa, RT atau RW, dan sebagainya.
B. Aspek aktivitas. Akuntansi adalah proses yang dilakukan untuk mengidentifikasi data menjadi data yang relevan, yang dianalisis dan diubah menjadi informasi yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Karakteristik akuntansi meliputi hal-hal berikut. 1. Mengidentifikasi, pengukuran, dan pengomunikasian informasi keuangan. 2. Sebagai sistem antara input data atau informasi dan output informasi dan laporan keuangan. Ketiga, informasi keuangan terkait suatu entitas. Keempat, informasi dikomunikasikan kepada pemakainya dalam rangka membantu pengambilan keputusan. Tiga, prinsip akuntansi. Prinsip akuntansi adalah nilai-nilai yang dijadikan panutan dan dipatuhi oleh pembuat standar akuntansi. Dengan mematuhi prinsip akuntansi di dalam membuat laporan keuangan desa akan mempermudah pihak pembuat laporan keuangan dan pihak eksternal untuk membandingkannya dengan laporan keuangan pemerintah lain. 5. Prinsip akuntansi yang digunakan antara lain: A. Prinsip harga perolehan, B. Prinsip realisasi pendapatan, C. Prinsip objektif, D. Prinsip pengungkapan penuh, E. Prinsip konsistensi. B. Akuntansi keuangan desa. Pencatatan transaksi pendapatan. Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas desa, merupakan hak desa dalam suatu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Adapun sumber pendapatan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 antara lain sebagai berikut. A. Pendapatan asli desa atau PA desa. Kelompok pendapatan asli desa terdiri dari 1. Hasil usaha desa, 2. Hasil aset desa, 3. Swadaya masyarakat, dan yang terakhir lain-lain pendapatan asli desa. Selanjutnya, contoh kasus studi 1. Selama tahun 2018 diperoleh PA Desa Kalirejo dengan perincian berikut. Yang pertama, hasil usaha Desa Kalirejo yaitu sebesar Rp26.600.000, hasil aset yaitu sebesar Rp35 juta, dan lain-lain pendapatan asli desa yaitu sebesar Rp9.100.000, dan jadi total sebesar Rp70.700.000. B. Pendapatan transfer desa. Kelompok transfer terdiri dari dana desa, bagian dari hasil pajak daerah, kabupaten atau kota, dan retribusi daerah, alokasi dana desa atau ADD, bantuan keuangan dari APBD provinsi, dan bantuan keuangan dari APBD kabupaten atau kota terdiri dari 1. Dana desa. Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara. Kedua, alokasi dana desa atau ADD. Alokasi dana desa atau ADD adalah perimbangan yang diterima kabupaten atau kota dalam anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten atau kota setelah dikurangi dana alokasi khusus. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.